Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Teresia Nicole Gracia Simbolon dengan NIM 2230 2021 8030. Di video ini saya akan menjelaskan presentasi dari produk grafis yang telah saya buat. Ini adalah produk grafis yang kedua, yaitu tipografi. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari produk grafis yang saya buat. Nah, Pulau Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata adalah pusat kebudayaan, warna-warni, dan harmoni yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Setiap elemen yang ada dalam budaya Bali, baik itu dari arsitektur candi yang megah hingga pakaian adat yang penuh warna, mencerminkan kedalaman spiritual dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan semboyan serba budaya, serba warna, serba harmoni yang ada dalam tipografi ini, Bali mengundang kita untuk merasakan keindahan dan kedalaman budayanya yang tak tertandingi, yang dimana setiap aspek kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan warna dan juga harmoni. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari produk grafis saya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran akan budaya. Lalu selanjutnya untuk mengapresiasi warisan lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk juga melakukan promosi pariwisata yang ada di Bali. Lalu selanjutnya untuk pendidikan dan informasi dari budaya-budaya Bali. Lalu selanjutnya untuk membangkitkan rasa harmoni kita. Lalu selanjutnya untuk menghormati tradisi. Dan yang terakhir adalah estetika visual yang didapat dari tipografi yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan membahas tools dan software yang saya gunakan. Untuk tipografi yang saya buat ini, saya hanya menggunakan satu software, yaitu Canva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana ide dan konsep yang saya buat supaya menghasilkan produk grafis ini. Yang pertama, ada gambaran singkat tentang ide di balik desain grafis yang saya buat, yaitu untuk menangkap dan menyampaikan bagaimana esensi budaya Bali yang kaya, penuh warna, dan harmonis. Dengan menggabungkan tipografi yang mencolok dengan elemen visual yang kaya akan budaya, desain ini saya buat yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan memberikan pesan yang kuat tentang kekayaan dari budaya Bali. Nah, adapun konsep utama desain dari tipografi yang saya buat ini, yaitu terdiri dari kekayaan budaya, keindahan visual, harmoni, dan spiritualitas, serta penghormatan tradisi di Bali. Lalu di sini saya juga mencantumkan bagaimana contoh sketsa awal sebelum saya membuat tipografi yang fix. Nah, di sini saya tunjukkan, ini ada 3 sketsa. Yang pertama di sketsa awal saya menggambar itu gerbang Bali yang khas, lalu yang kedua saya mau dalam tipografi saya ini ada gambar warga lokal yang menggunakan pakaian adat sedang melakukan upacara-upacara adat. Lalu ada gambar pura juga di latar belakang untuk menekankan salah satu tempat yang penting di Bali, seperti itu, tempat ibadah. Nah, lalu selanjutnya ada desain dan estetika yang saya gunakan dalam tipografi saya. Yang pertama dari segi warna, saya menggunakan palet warna-warna cerah yang didominasi oleh warna oranye dan kuning untuk memberikan kesan yang cerah, semangat, dan juga ceria. Lalu saya juga menggunakan warna putih untuk warna pada font yang saya gunakan di tipografi saya untuk memberikan warna yang natural dan cocok dengan palet warna cerah yang saya gunakan. Lalu untuk di tipografinya saya menggunakan 2 font. Di sini saya menggunakan font regular brush di ukuran 82 pada teks Bali. Lalu saya juga menggunakan font caveat brush di ukuran 40 yang saya pakai di tulisan serba budaya, serba warna, serba harmoni. Nah, saya menggunakan kedua font ini karena font ini menurut saya cocok untuk dikombinasikan dengan gambar-gambar elemen yang ada di tipografi saya yang memiliki warna cerah. Dan juga font ini kesannya masih memberikan kesan yang natural sehingga tidak terlalu nyentrik dan cocok dengan kombinasi warna yang saya gunakan tadi. Lalu untuk penekanan estetika, saya menekankan untuk mendapatkan keindahan tradisional, harmoni dari warna dan bentuk, serta adanya sentuhan personal dan artistik dari tipografi yang saya buat.
Selanjutnya di pembahasan pengembangan produk, yang pertama saya akan membahas dulu bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, saya melakukan penelitian awal itu yang terdiri dari mengumpulkan informasi tentang Bali dan mencari inspirasi dari tempat-tempat, budaya-budaya, dan elemen-elemen yang ada di Bali selama saya melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka di Bali. Lalu yang kedua, saya menentukan konsep dan sketsa awal dengan menggambar sketsa awal dan menentukan palet-palet warna yang cerah yang cocok. Lalu yang ketiga, saya melakukan pengembangan tipografi melalui pemilihan font dan penentuan ukuran font serta warna pada font yang akan saya gunakan dalam tipografi. Lalu yang keempat, saya juga melakukan desain komposisi dengan mengatur elemen-elemen visual yang saya pasangkan dengan tipografi saya yang berkaitan dengan Bali. Nah, langkah terakhir saya lakukan penyempurnaan dan penyesuaian, baik itu revisi-revisi, untuk menjadikan gambar tipografi yang sudah sesuai dengan ekspektasi saya, seperti itu. Lalu, selanjutnya saya akan membahas ilustrasi perubahan dari konsep awal ke desain akhir. Pada konsep awal tadi, saya melakukan pembuatan sketsa kasar dan juga penentuan ide warna serta tipografi awal. Lalu saya lanjutkan dengan pengembangan melalui proses detailing, pewarnaan, dan juga tipografi selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah desain akhir. Nah, di sini saya menentukan apakah komposisi yang saya gunakan dalam seluruh elemen tipografi ini sudah seimbang. Lalu saya juga menyesuaikan detail finalnya dan melakukan penyesuaian tipografi sebelum tipografi saya simpan. Lalu selanjutnya ada konten dan pesan yang ada di dalam tipografi yang saya buat. Nah, jenis kontennya ini termasuk gambar. Lalu yang kedua, pesan atau tujuan utama dari tipografi ini adalah untuk menyampaikan pesan tentang kekayaan budaya, keindahan, dan harmoni yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bali. Melalui elemen visual dan pilihan tipografi yang digunakan, desain ini bertujuan untuk mempromosikan dan merayakan warisan budaya Bali kepada audiens secara lebih luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhir dari tipografi yang telah saya buat. Nah, untuk kesimpulannya, hasil akhir desain tipografi yang berjudul Bali Serba Budaya, Serba Warna, Serba Harmoni, menurut saya sudah berhasil memenuhi semua tujuan yang saya harapkan dan saya buat. Dengan kombinasi tipografinya yang mencolok, elemen visualnya yang kaya, dan komposisi yang harmonis, desain ini tentunya tidak hanya menarik perhatian audiens, tetapi juga menyampaikan pesan yang mendalam tentang keindahan dan kekayaan budaya Bali. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan tantangan. Nah, untuk kesimpulan dari desain tipografi ini, yang berjudul Bali Serba Budaya, Serba Warna, dan Serba Harmoni, tentunya berhasil menciptakan visual yang menarik dan komunikatif. Nah, dengan penggunaan elemen-elemen visual khas Bali seperti gerbang candi, pura, dan masyarakat dalam pakaian adat, desain ini memanfaatkan palet warna yang cerah dan kontras, sehingga dapat menghasilkan tipografi yang mencolok untuk menyampaikan pesan yang kuat. Nah, untuk tantangan-tantangannya sendiri yang saya alami selama pembuatan produk grafis ini, saya mengalami tantangan dalam pertama memilih elemen visual yang tepat, lalu yang kedua menyeimbangkan estetika dan informasi, supaya kedua hal tersebut dapat bersanding gitu dalam gambar tipografi yang saya buat ini. Lalu yang ketiga memastikan keterbacaan tipografi sehingga saya bisa menampilkan tulisan tipografi yang cocok dengan elemen-elemen tipografi yang saya buat juga gitu, elemen-elemen visual yang saya tampilkan dalam gambarnya seperti itu. Lalu saya juga mengalami tantangan dalam menggabungkan warna yang harmonis supaya kesannya warna yang saya tampilkan ini juga tidak terlalu nyentrik sekali gitu, jadi masih bisa terlihat alami seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan nilai budaya. Nah, namun melalui proses pembuatan produk grafis yang sudah saya jalani, saya dapat menyelesaikan tantangan dan mengatasi tantangan ini sehingga muncullah produk grafis tipografi yang seperti ini, yang sesuai dengan ekspektasi saya seperti itu. Kira-kira seperti ini saya cantumkan lagi gambar tipografi saya di sebelah kanan.
Sekian penjelasan saya dari produk grafis tipografi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.